Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maria. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya ingin mempresentasikan teknologi komunikasi data dan suara. Yang pertama, kita masuk ke pengertian teknologi komunikasi data dan suara. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengirim informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim sender ke penerima receiver. Lalu jenis-jenis komunikasi data, yang pertama ada telegraf. Di sini Anda bisa melihat gambarnya. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Selanjutnya ada fax email. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirim dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Yang ketiga ada pager. Pager adalah informasi yang akan disampaikan, direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan. Ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komunikasi yang menggunakan media internet dalam komunikasi. Contohnya ada email, website, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari komunikasi data. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar atau efisien. Yang kedua, memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar dan mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data. Selanjutnya, cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alamat IP yang digunakan yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. Yang keempat, letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. Yang kelima, selalu rutin scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. Yang keenam, HDD yang digunakan tidak boleh bersektor. Selanjutnya, hambatan dalam melakukan komunikasi data. Yang pertama, hambatannya adalah hambatan yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat utuh diterima receiver. Yang kedua, hambatan bahasa, yaitu pesan yang kita kirim tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver. Yang ketiga, hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Selanjutnya, teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Selanjutnya, jenis komunikasi suara. Yang pertama ada komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Ini adalah informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum, contohnya ya radio yang gambarnya ada di sebelah sini. Selanjutnya ada komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin operasi. Informasi bersifat pribadi, contohnya adalah orari. Selanjutnya ada komunikasi radio 2 arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya adalah handy-talkie. Selanjutnya ada komunikasi radio antar penduduk atau citizen band.
Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat menerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya RAPI dan intercom. Selanjutnya, komunikasi telepon. Komunikasi telepon bersifat pribadi atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas. Contohnya adalah handphone. Selanjutnya, ada komunikasi radio panggil atau paging system. Ini digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas, contohnya adalah paragraf. Selanjutnya kita akan membahas hambatan dalam melakukan komunikasi suara. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara adalah suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal dan suara menjadi berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi suara. Yang pertama, hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar, bersifat verbal atau langsung, tidak adanya visualisasi, adanya media pengantar suara, dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu, dapat dimengerti, memiliki frekuensi, digunakan untuk menyampaikan informasi, dan informasi yang dikirim dapat diterima. Selanjutnya, syarat komunikasi suara. Yang pertama ada pengirim, transceiver adalah pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi. Media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga, penerima receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Selanjutnya untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama adalah communication channel. Yang pertama adalah jalur lintas data, yaitu simplex. Adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya adalah TV dan radio. Lalu ada half duplex. Komunikasi ini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian. Contohnya adalah handy-talkie. Lalu selanjutnya ada full duplex. Yang terakhir adalah full duplex. Komunikasi ini dilakukan secara dua arah, dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Contohnya adalah handphone. Lalu yang kedua ada teknik transmisi. Ada dua cara dalam melakukan teknik transmisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asinkronus adalah teknik yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Lalu ada sinkronus adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang layar OSI. Pengertian layar OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol dalam jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Adapun kepanjangan dari layar OSI adalah the Open System Interconnection. Layar OSI yang pertama adalah physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikutnya adalah
pada OSI layar adalah data link layar, merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai yang pertama pengoreksi jaringan, yang kedua penyelamatan perangkat keras. Yang ketiga, network layer. Network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Yang keempat ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Lalu yang kelima ada session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layar ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Lalu yang ketujuh adalah application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Selanjutnya, Radio over Internet Protocol atau ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Lalu ada base station, base transceiver station atau disingkat BTS, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang fasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Selanjutnya ada IP gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap suatu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Selanjutnya ada IP interface. IP interface adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Lalu selanjutnya ada repeater. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal Wi-Fi dari server utama. Yang ketiga, untuk memperluas jangkauan sinyal dari Wi-Fi utama. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada telepon repeater optikal. Nyala deh. Repeater ada 3. Yang pertama telepon repeater, kedua optical communication repeater, ketiga radio repeater. Lalu keuntungannya adalah ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station,
dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.